Selesai. Faedah yang ketujuh adalah mutakallimuna yadhummunna ilmal kalami wa yudhiruna al-hayrah wan nadam. Orang-orang ahli kalam mereka itu ya di akhir hayat mereka justru mencela ilmu kalam, dan di akhir usia mereka merasakan penyesalan dan kebingungan. Kenapa? Karena akidah yang mereka yakini ya itu di luar akidah Islam, dan orang-orang yang berakidah selain Islam mereka mengalami kebingungan ya. Karena akidah selain agama Islam itu kontradiktifnya banyak sekali ya. Akidahnya banyak kontradiksi sehingga orang-orangnya merasakan bingung. Oh, kok ini bingung ya. Dan kita lanjutkan, kita sampai kepada pembahasan perkataan dari seorang senior orang-orang ahli kalam yang bernama Ibn Rushd. Qala al-muallif hafidhahullah ta'ala wa qala aidan qala Ibn Rushd al-Hafid wa huwa min a'lamin nasi bimadhhabil falasifa wa maqalatihim. Berkata seorang yang bernama Ibn Rushd al-Hafid ya. Al-Hafid adalah cucu nama. Dia salah satu pembesar daripada orang-orang ahli filsafat. Dan dia mengatakan dalam kitabnya At-Tahafutut Tahafut, katanya adalah wa manil ladzi qala fil ilahiyati syai'an yu'taddu bihi. Ya. Barang siapa yang mengatakan tentang ketuhanan maka tidak dapat dipegang. Wa kadzalika qala al-Amidi afdalu ahli zamanihi, ya, salah seorang pemuka mereka yang bernama Amidi, ya, dia adalah orang yang termasuk pembesar juga. Dia mengatakan waqifun fil masailil kibari ha'in. Setelah dia membahas tentang ya terminologi atau teologi ilmu-ilmu kalam, ujung-ujungnya dia bingung sendiri. Ya. Wa kadzalika al-Ghazali, di antara mereka adalah Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, akhiru amrihi ilal waqfi wal hayrati fil masailil kalamiyah. Mereka pun menjadi bingung ya. Imam Ghazali dia bingung, bagaimana sih yang hakikat benar itu, atau apa sih hakikat kebenaran itu? Karena ilmu kalam, ilmu filsafat itu yang tidak bersumber dengan Al-Quran. Dasar utama mereka adalah perkataan orang-orang, perkataan para filsuf, dan juga mengutamakan akal-akal mereka yang tidak didasari. Sehingga apa? Sehingga dia mengalami kebingungan. Summa a'radu an tilka turuq wa aqbala ala ahadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa al-Bukhari ala sadri, sehingga di akhir usianya dia taubat dan menerima Al-Quran dan Sunnah. Orang-orang ahli filsafat, orang-orang ahli kalam, mereka tidak menerima Al-Quran dan Sunnah ya. Dan mereka lebih mengutamakan akal, sehingga dikatakan oleh para ulama mereka itu Tuhannya adalah akal-akal mereka. Apa-apa yang sesuai dengan logika, apa-apa yang sesuai dengan akal, maka mereka terima. Tapi kalau tidak, maka mereka tolak. Ini orang-orang ahli kalam. Jangan ditanya masalah Al-Quran dan Sunnah, mereka paham juga tentang Al-Quran, surat sekian, ayat sekian, mereka paham. Tapi apa? Kepahaman mereka itu hanya untuk topeng belaka, bukan untuk diamalkan. Kalau debat dengan orang filsafat, pintar, jago mereka debatnya ya. Tapi apakah ilmu yang mereka pemahaman atau ilmu yang mereka miliki itu diamalkan? Tidak ya. Mereka hanya jadikan Al-Quran Sunnah itu sebagai topeng untuk mengunggulkan ilmu kalam. Bahasanya bagus ya, retorikanya bagus, tapi mereka tidak mengamalkan apa yang mereka ketahui. Sehingga apa? Sehingga salah satu ketika akhir usianya sebelum meninggal dunia, beliau membaca kitab Al-Bukhari, dan beliau meninggal dunia dalam kondisi sedang membaca kitab Al-Bukhari.
Kitab Bukhari sedang dibaca dan meninggal dunia sehingga jatuhlah ke dada beliau. Ini menunjukkan bahwasannya Imam Al-Ghazali itu beliau taubat dari ilmu kalam. Ya, tapi kalau kita ngobrol dengan orang-orang filsafat, orang-orang ahli kalam, ya kita katakan bahwasanya Ghazali itu taubat di akhir usianya. Dia mengatakan tidak taubat. Itu hanya beliau itu baca-baca saja. Ini karena jahilnya dia. Wa kadzalika Abu Abdullah Muhammad bin Amr Ar-Razi. Begitu juga seorang tokoh mereka yang bernama Abu Abdullah Muhammad bin Umar Ar-Razi, qala fi kitabihi alladhi sannafahu fi aqsamil ladzat. Ya, beliau mengubah suatu syair, ya, yang menunjukkan tentang kebingungan dirinya. Ya. Syairnya adalah nihayatu iqdamil uquli iqalu wa ghayatu sa'yil alamina dhalalu. Akhir daripada menuhankan akal, maka dia akan bingung sendiri. Dan akhir daripada menggunakan akal seseorang, maka dia akan tersesat. Ya. Orang-orang yang selalu menggunakan akal mereka, tidak melihat kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Akal mereka yang lebih utamakan, apa yang sesuai dengan akal mereka lakukan. Al-Quran dan Sunnah, kalau secara logika dia itu tidak masuk akal, maka dia tinggalkan. Wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina. Arwah kami dalam kondisi rapuh di dalam jiwa-jiwa kami. Arwahnya, ya, ruhnya orang-orang ahli filsafat, mereka itu bingung. Ya. Dalam kondisi yang rapuh. Kenapa? Karena tidak memiliki pondasi yang kuat yang berupa akidah. Wa hasilu dunyana adza wa balu. Dan hasil daripada pencariannya di dunia selama ini adalah penderitaan dan kesusahan. Hidupnya bingung. Ya, mau ke sini salah, ke situ salah, karena tidak memiliki komitmen, karena tidak memiliki akidah, karena tidak memiliki dasar yang kokoh dalam beragama. Walam nastafid min bahtina tula umrina siwaan jama'na fihi qila wa qalu. Selama hidup kami, umur kita habiskan untuk mencari sesuatu, ternyata sesuatu yang kita cari selama ini tidak bermanfaat, melainkan hanya perkataan orang A dan orang B. Tidak ada manfaatnya, tidak menambah iman. Dan ini yang kita pahami bahwasannya sebagaimana perkataan daripada Imam Syafi'i, beliau mengatakan dalam sebuah syairnya bahwasanya al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah wa siwa dzalika masyghalah. Ilmu yang hakiki yang harus dipelajari seorang hamba adalah ilmu dari kitab Allah, Al-Qur'an, wa qala Rasul wa qala sahabah, perkataan Nabi, hadis Nabi, wa qala sahabah, dan athar-athar para sahabat. Wa siwa dzalika masyghalah. Selain itu semuanya itu, ilmu-ilmu itu hanyalah menyibukkan diri kita. Ya, senada dengan perkataan Imam Syafi'i, wa kam qad ra'ayna min rijalin wa daulatin fabadu jami'an masra'ina wa zalu. Berapa banyak kita saksikan manusia-manusia dan negeri-negeri, mereka hancur binasa semuanya, bagaikan sebuah pertunjukan yang setelah itu hilang. Ya, mereka seolah-olah hebat, menjadi negeri yang adikuasa, tapi karena tidak memiliki akidah, maka mereka akan binasa setelah itunya. Wa kam min jibalin qad alat syurufatiha. Berapa banyak gunung-gunung yang kokoh, memiliki ketinggian yang sangat tinggi. Rijalun fazalu wal jibalu jibalu. Manusia semuanya akan binasa, sementara gunung yang kokoh dengan ketingginya akan tetap tinggi. Artinya ketika seorang itu akan menabrak syariat, maka orang itu akan binasa sendiri. Ya. Gunung ditabrak oleh manusia, tidak mampu. Ya. Jangankan orang
Ya, mobil nabrak gunung lagi hancur. Ya. Kemudian beliau mengatakan dalam perkataan yang lainnya, laqad ta'amaltu tilka turuqil kalamiyah wal manahij falsafiyah. Aku telah mempelajari, meneliti perjalanan-perjalanan ahli kalam dan manhaj-manhaj filsafat. Fama ra'aituha tushfil alila. Aku tidak mendapatkan ilmu yang mereka pelajari itu dapat memberikan manfaat kepada orang yang sakit. Artinya ketika orang butuh itu tidak mendapatkan ilmu, tidak mendapatkan manfaat. Wala turwil ghalila, dan tidak memberikan, memuaskan bagi orang yang haus. Sejatinya manusia ketika mereka jahil dalam kondisi yang haus terhadap ilmu, tapi ketika berkecamuk, ketika mencari ilmu, ya, yang ilmu itu ada ilmu filsafat, ilmu kalam, tidak memberikan rasa tidak memberikan rasa, menghilangkan dahaganya, tidak puas, ya, karena tidak mendapatkan sesuatu yang dia cari. Wa ra'aitu aqrabat turuqi tariqal Qur'an, dan aku melihat jalan yang sangat bagus adalah jalannya Al-Quran. Iqra' fil isbat, bacalah tentang penetapan Allah. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah itu bersemayam di atas arsy-Nya. Jelas. Al-Quran jelas, Allah menyebutkan jelas. Tapi orang-orang ahli filsafat mengatakan, ya, sebagaimana yang lalu kita sampaikan, ya, Allah itu adalah sesuatu, ya, namanya ada, ya, tidak di atas, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di bawah, ya. Maka bingung. Jadi Allah itu ada. Allah punya wujud, enggak punya. Ya bingung, apa yang punya wujud? Ya, sehingga dikatakan oleh orang yang mendebatinya, ya, bagaikan orang yang mengatakan saya punya pohon kurma di dalam rumah. Kemudian ditanya, apakah kurma yang engkau miliki itu punya pohon? Dia mengatakan tidak. Apakah kurma yang engkau miliki itu memiliki dahan? Tidak. Apakah pohon kurma yang engkau miliki memiliki akar? Tidak. Apakah kurma yang engkau miliki itu memiliki buah? Tidak. Jadi sejatinya engkau tidak memiliki pohon kurma. Bingung sendiri. Ya. Tapi kalau Al-Quran menyebutkan jelas, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy-Nya. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Kepadanya lah amal-amal baik itu naik. Allah menyebutkan yas'adu itu naik artinya. Ya. Kalau naik berarti dari bawah ke atas. Emang ada naik itu dari bawah ke samping? Itu bukan naik, ya, tapi geser. Atau ada naik itu dari atas ke bawah? Tidak ada. Jadi orang-orang yang menentang, ya, Allah itu tidak di atas, Allah ada di mana-mana, bingung sendiri kalau kita tanya. Al-Quran ini menyebutkan ilaihi yas'adul kalimut thayyib, ya, kepada Allah amal-amal saleh itu naik. Ya, kalau naik dari mana? Berarti Allah ada di atas. Banyak dalil sebenarnya, tapi karena orang-orang yang sudah terkontaminasi dengan penyakit, maka akan susah tersembuhkan kecuali apabila hidayah Allah turun kepadanya. Waqra' fin nafyi, dan bacalah tentang penafian sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitsli syai'un, Allah itu tidak serupa dengan sesuatu apapun. Ya. Kalau Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun, berarti Allah adalah suatu zat yang berbeda dengan makhluk. Ya. Kalau kita melihat sesuatu ini adalah makhluk, berarti Allah berbeda dengan makhluk. Tapi Allah punya tangan, iya Allah punya tangan. Apakah sama tangan Allah dengan tangan makhluknya? Beda. Apakah sama wajah Allah dengan wajah makhluknya? Beda. Apakah sama antara kaki Allah dengan kaki makhluknya? Beda. Ya. Orang sama-sama makhluk lagi kakinya berbeda, ya. Emang sama kaki manusia dengan kaki ayam? Beda. Ya. Kemudian wala yuhituna bihi ilman, dan ilmu Allah tidak ada sesuatu yang dapat meliputinya. Allah Maha tinggi, Allah Maha mulia, Allah Maha alim, Maha memiliki ilmu. Ya. Selain Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang mampu
untuk melakukan sesuatu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya, Muhammad bin Amr Ar-Razi beliau mengatakan man jarraba mithla tajribati arafa mithla ma'rifati. Barang siapa yang melakukan eksperimen sebagaimana aku melakukannya, maka dia akan mengetahui kebenaran sebagaimana aku pun mengetahui kebenaran itu. Ya, ini perkataan orang-orang yang taubat dari ilmu kalam, ilmu filsafat, ya. Tapi zaman sekarang justru malahan dijadikan sebagai ilmu yang sangat digandrungi, ya. Ilmu filsafat, kuliah jurusan apa? Filsafat. Hebat katanya. Ya. Padahal mereka itu terarahkan untuk menuju kesesatan, ya. Banyak orang yang sudah belajar ilmu filsafat, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya mengatakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, ya. Dia tinggalkan ibadah kepada Allah. Alasannya apa? Yang penting saya sudah ingat kepada Allah. Ingat itu sudah sesuatu yang diperintahkan. Bukankah ala bidzikrillahi tatmainnul qulub? Bukankah ingat kepada Allah itu akan menjadikan hati menjadi tentram? Iya, yang penting saya ingat, saya tidak perlu sholat lagi. Ya, pinter dalilnya. Kemudian wa kadzalika qala Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Karim Asy-Syahrastani, innahu lam yajid indal falasifa wal mutakallimina ila al-hayra wan najam. Begitu juga seorang syekh yang bernama Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Karim Asy-Syahrastani, ya. Beliau seorang ahli filsafat yang ujung-ujungnya pun merasakan penyesalan dan kebingungan. Beliau mengatakan dalam bait syairnya, ya, ini termasuk orang-orang Arab dahulu, ya. Mereka itu jago-jago syair, ya. Jago-jago syair. Dan syair itu merupakan peribahasa yang suatu kata yang paling bisa menjadikan seorang tersentuh. Dan para ulama-ulama kita pun, ulama-ulama Ahlussunnah banyak yang menjadikan ilmu itu mudah dihafalkan, mudah dipahami dengan syair. Ya. Banyak syair-syair para ulama. Di antaranya Ibnu Qayyim banyak membuat syair-syair, ya. Ilmu-ilmu yang tadinya susah kemudian dibuat gaya yang sedemikian indahnya dengan menggunakan syair, ya. Kemudian di antara juga mereka orang ahli qiraah, ahli Al-Qur'an, yang ketika menjelaskan ilmu tajwid dengan menggunakan syair. Kalau hafal syair itu, maka akan mudah untuk mempelajari ilmu. Ya banyak. Maka ini semangat bagi motivasi untuk kita semuanya, ya, belajar bahasa Arab, ya. Jangan bosan, ya. Belajar bahasa Arab, Ustaz, saya mau belajar bahasa Arab. Oke, ayo daftar, ya. 1 bulan, 2 bulan, Ustaz, susah nih, Ustaz. Ya, susah. Iya, susah di awal-awalnya, ya. Akhirnya apa? Banyak sekali belajar bahasa Arab baru 1 bulan mundur 1, 2 bulan mundur 1. Akhirnya ketika sudah akhir tahun muridnya daftar 20, yang tinggal adalah 2 buah orang saja. Ini harus semangat belajar bahasa Arab. Sehingga para ulama mengatakan ta'allamul arabiyyah fa innaha lughatul Qur'an. Belajarlah bahasa Arab karena itu adalah bahasa Al-Qur'an. Kalau kita mau paham agama tidak bisa paham bahasa Arab, ya susah. Ya, hanya mengandalkan terjemahan saja. Ini salah seorang dia mengatakan, la umri laqad tuftul ma'ahida kullaha wa sayyartu tarfi baina tilkal ma'alimi. Demi jiwaku, aku telah berputar-putar ke tempat-tempat yang banyak dan aku telah mengunjungi tempat-tempat yang jauh. Falam ara illa wadi'an kaffa irin ala daqanin aw qari'an sinnan nadami. Ternyata yang aku dapatkan adalah sesuatu bagaikan orang yang menyandarkan tangannya di bawah dagunya dengan perasaan bingung dan perasaan penyesalan. Ya. Tidak ada sesuatu yang dapat ambil, pergi ke sana mencari ilmu, ya, ternyata ilmu yang didapatkan tidak menjadikan dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Kemudian selanjutnya wa kadzalika qala Abul Ma'ali Al-Juwaini. Ya, seorang yang bernama Al-Juwaini, dia pun mengatakan, ini yang taubat ini tokoh-tokohnya. Ya,
tokoh pembesar-pembesar ilmu kalam itu mereka taubat kembali kepada akidah salaf. Ya. Kalau seandainya orang-orang ahli kalam, filsafat, orang-orang filsafat zaman sekarang tahu dan mau mempelajari bagaimana taubat orang-orang pendahulu mereka, maka pastinya mereka akan taubat. Sebagaimana Abul Ma'ali Al-Juwaini ini mengatakan, "Ya ashabana, la tashtaghilu bil kalam." Wahai saudara-saudara kami yang mempelajari ilmu kalam, la tashtaghilu bil kalam. Janganlah kalian menyibukkan diri kalian dengan ilmu kalam. Falau araftu annal kalama yablughu bi ila ma balagha min mashtaghaltu bihi. Seandainya aku dulu tahu bahwasanya ilmu kalam ini tidak memberikan sesuatu yang bermanfaat untukku, melainkan aku tidak akan mau mempelajari ilmu kalam. Ini dia mengatakan demikian. Wa qala inda mautihi, dan ketika menjelang mautnya dia mengatakan, wal laqad khattul bahral khidama wa khallaitu ahlal islami wa ulumahum wa dakhaltu fil ladzi nahawni anhu wal an fa in lam yatadarakani rabbi bi rahmatihi fawailun li abil juwaini wa ha ana dha amutu ala aqidati ummi aw qala ala aqidati ajaizinai sabur. Ya, di akhir usianya ketika beliau menjelang kematiannya dia mengatakan, aku telah menyelam dalam sebuah samudra ilmu kalam. Wa khalaitu ahlal islami wa ulumahum, dan aku telah meninggalkan Islam dan ilmu-ilmu Islam yang mulia. Wa dakhaltu fil ladzi nahawni anhu, aku telah berkecamuk dengan sesuatu yang aku dilarang. Wal an, dan sekarang fa illam yatadarakani rabbi bi rahmati, seandainya Tuhanku tidak memberikan rahmatnya kepadaku, fal wailu libnil Juwaini, maka sungguh kecelakaan besar kepada Ibnu Juwaini. Wa ha ana dha amutu ala aqidati ummi, dan sekarang saksikanlah aku akan mati dengan akidahnya orang-orang pedesaan, orang-orang dahulu, yang artinya dulunya dia bagus, setelah berkecamuk dengan ilmu kalam akhirnya rusak dia, dan di akhir usianya dia mengatakan, aku balik lagi terhadap akidah yang dulu. Ya, wa auqala ala aqidati ajaiz Naisabur, yaitu akidahnya orang-orang orang tua Naisabur, dia tinggal di Naisabur. Wa kadzalika qala Syamsuddin al-Khosrusyahi, ya. Syamsuddin al-Khosrusyahi dia termasuk salah satu murid utamanya Fakhruddin Ar-Razi, tokoh ahli filsafat. Dia mengatakan kepada salah seorang sahabatnya ketika menjelang kematiannya, ma ta'taqidu. Nah, sekarang kamu mau mati. Ya, ini ditanya sama beliau. Sekarang kau mau mati, ma ta'taqid. Sekarang nih, apa akidahmu? Dia mengatakan, ma ya'taqiduhul muslimun. Sekarang aku tobat dan aku mengambil akidahnya orang-orang Islam, orang-orang awam. Faqal, kemudian dia mengatakan, wa anta munsyarihun sadr lidzalika mustaqin bi? Apakah engkau sekarang merasa tentram dengan akidah itu? Faqal, na'am, iya. Qal, ushkurillahi ala hadhihi ni'mah, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Lakinni wallah, adapun aku wallah, ma adri ma a'taqidu, aku ndak tahu apa yang aku yakini sekarang ini. Wallah ma adri ma a'taqidu, wallahi ma adri ma a'taqidu, wa baka hatta akhdala lihyatahu. Aku ndak tahu apa yang aku yakini sekarang. Aku ndak tahu apa sebenarnya yang aku yakini sekarang. Sampai dia kemudian nangis, sampai nangisnya itu membasahi jenggotnya. Bingung. Ya. Orang-orang yang dulunya bagus kemudian tersesat,
Ya. Sehingga apa? Sehingga dia bingung. Aku mau balik kemana sekarang? Sekarang aku dalam kondisi kebingungan. Oleh karenanya kaum muslimin, rahimana rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah dalam mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, setelah seorang mengenal hidayah, jangan main coba-coba nyelam ke dunia lain. Ya. Jangan coba-coba nyelam ke dunia lain. Ya, nyoba-nyoba masuk tarekat itu. Nyoba-nyoba coba mempelajari akidah itu. Ya. Kenapa? Ya karena kita tidak tahu. Apakah hidayah Allah akan tetap ada pada diri kita atau Allah melepas hidayah kita sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling dari agama Allah, maka Allah palingkan dia ke dalamnya sekalian. Maka bersyukur atas nikmat hidayah Islam, mengenal akidah salaf, akidah yang sesuai dengan fitrah, akidah yang sesuai dengan dalil, akidah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, akidah yang dipahami oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Maka jangan coba-coba nyicip-cicipan, ya, nyicip sana di sana itu pengajiannya rame, ya. Akhirnya nyicip, enak ya, ada makanannya. Ya. Enak ya campur baur antara laki-laki dan perempuan. Ya, macam-macam. Setan berusaha untuk menjadikan dirinya lebih nyaman. Ternyata apa? Ternyata ujung-ujungnya dia tersesatkan dari al-haq wal iyadu billah. Kemudian Walid bin Abil Hadid al-Fadil al-Mashhur bil Iraq, seorang yang bernama atau panggilannya adalah Abil Hadid. Beliau pun mengatakan dalam sebuah syairnya, ini syair yang indah, syair yang bagus, syair yang berupa penyesalan. Beliau mengatakan fika ya utulatul fikari, kepadamulah wahai orang-orang yang memiliki penyimpangan dalam bermanhaj atau dalam berfikir, hara amri wan qada umri, urusanku telah bingung sedangkan usiaku telah habis. Ini permulaan yang indah. Safartu fikal uqulu fama rabihat illa al-adha safari, aku telah melakukan perjalanan yang jauh untuk mempertahankan akal. Akan tetapi ternyata aku tidak mendapatkan keuntungan dari safarku tersebut. Berjuang kemana-mana, belajar. Untuk apa? Untuk mempertahankan bahwasanya akal adalah sesuatu yang mutlak, yang tidak bisa terkalahkan dengan sesuatu apapun. Akal adalah suatu dasar utama dalam menentukan baik buruknya sesuatu. Dibela habis-habisan. Ujung-ujungnya fama rabihtu illa adha safari, ternyata aku tidak mendapatkan keuntungan melainkan perjalanan yang buruk. Falahallahul ula za'amu annakal ma'rufu bin nazar, dan dia mendoakan mudah-mudahan laknat Allah kepada mereka yang mengatakan menuhankan otak mereka sebagai Tuhannya. Ya. Ada sebagian orang yang menjadikan akal mereka sebagai Tuhan. Ya ada. Ya. Karena segala sesuatu diimbangkan dengan akal. Ya, akal bagus. Wah, ini menurut saya logikanya bagus. Diterima, diambil. Ya. Dan ini yang banyak sekali dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Ya. Kalau kita sampaikan bahwasanya musik itu haram. Ya, musik itu haram, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan diharamkan oleh Nabi SAW. Kata siapa? Kalau diharamkan itu yang berlebih-lebihan. Kalau tidak berlebih-lebihan, tidak haram lah. Kan buah hiburan aja. Kan? Ya. Wahai saudara, rokok itu haram.
Allah menyebutkan dalam Al-Quran, walaupun tidak secara letterlek. Dan Nabi SAW telah menyinggung dalam hadisnya sesuatu yang bermanfaat itu sesuatu yang tidak bermanfaat itu haram. Dia mengatakan, ya kalau habis sehari itu tiga bungkus. Kalau sebungkus untuk seminggu, tidak apa-apa. Ini menggunakan logika, akal seseorang, ya, meninggalkan Al-Quran dan meninggalkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari penyimpangan akidah dan juga dari menuhankan akal kita. Kemudian waqala al-Juwaini. Oh, ada satu lagi. Syairnya adalah kadzabu innal ladzi dzakaru kharijun an quwwatil bashari. Orang yang mengatakan bahwasanya akal itu yang paling utama, tolak ukur yang paling utama, kadzabu, mereka telah berdusta. Sesungguhnya apa yang mereka katakan itu adalah keluar daripada hakikat sebagai manusia biasa. Ya. Yang mereka sampaikan itu keluar dari hakikat sifat manusia biasa. Ya. Manusia biasa memikirkan sesuatu yang tidak pernah terjadi. Sesuatu yang tidak terjadi diandai-andai. Ya. Akhirnya apa? Membawa kesesatan. Wa qala al-Juwaini, dan juga berkata Juwaini inda mautihi, ketika menjelang kematiannya, ma araftu mimma hasaltuhu syai'an siwa annal mumkin yaftaqiru ilal murajjih. Setelah dia mengalami perjuangan yang sangat panjang, melewati hari-hari yang dihidupkan dengan akidah falsafat, kemudian dia taubat, maka dia mengatakan, aku tidak mendapatkan apa-apa melainkan setelah taubatku, yaitu bahwasanya makhluk itu senantiasa butuh kepada Khalik. Kalau orang filsafat mengatakan saya tidak butuh kepada Tuhan, kenapa? Karena Tuhan itu sesuatu yang tidak nyata. Tuhan itu fiksi, ya. Tuhan itu fiksi. Kenapa? Tidak ada. Kenapa? Karena sesuatu itu dikatakan sebagai wujud ada apabila terpenuhi dengan 3 hal. Masih ingat? Dulu pernah saya sampaikan. Sesuatu itu dikatakan ada apabila memenuhi 3 syarat. Ada enggak? Yang ingat? Kalau ada hadiahnya 1 nah. Ya. Sesuatu dikatakan ada apabila terpenuhi 3 syaratnya. Yang pertama, yuro, mampu dilihat. Kalau mampu dilihat berarti itu ada wujudnya. Yang kedua, bisa yulmas, bisa disentuh. Nah ini bisa disentuh, oh berarti wujudnya ada. Satu lagi, bisa yudzak, bisa dirasakan, ya, bisa dirasakan. Angin itu ada enggak? Angin itu ada enggak? Angin itu enggak ngerti saatnya apa, enggak bisa dilihat. Iya, enggak bisa dilihat. Tapi kalau sudah masuk angin baru bisa kelihatan. Warnanya adalah merah kata sebagian orang. Ternyata angin itu mampu dirasakan sehingga angin itu ada. Kemudian ya kata mereka itu sesuatu dikatakan ada apabila terpenuhi 3 syaratnya. Yura, yudzak, yulmas. Bisa dilihat, bisa dirasakan dan bisa disentuh. Kemudian ditanyakan, coba kamu rasakan ada enggak Tuhan kamu bisa dilihat? Enggak bisa dilihat. Bisa enggak disentuh? Enggak bisa disentuh. Kemudian bisa enggak dirasakan? Ternyata tidak bisa dirasakan. Akhirnya apa? Dia masuk ke dalam akidah orang-orang filsafat. Ternyata itu adalah pemahaman orang-orang yang ingin menghancurkan Islam. Allah mampu kita rasakan, ya, walaupun tidak mampu dilihat dengan mata telanjang kita di dunia, tapi Allah menjanjikan akan mampu dilihat kepada penduduk surga nanti setelah kita meninggal dunia. Wallahu taala a'lam.
Kemudian dia di akhir usianya juga dia mengatakan, "Attaji'u ala firashi wa ada'ul milhafata ala wajhi wa uqabilu baina hujaji haula'i wa haula hatta yattali'ul fajr wa lam yatarajjah indi minha syai'un." Aku berbaring di atas pembaringanku, kemudian aku menutupkan selimut di wajahku, dan aku memikirkan dalil mereka orang-orang filsafat, dalil mereka orang-orang ahli kalam. Aku satu padukan, ternyata aku tidak mendapatkan kebenaran dari ucapan-ucapan mereka. Ila an qala syarihut Tahawiyah, ya, yang mensyarah buku kitab At-Tahawiyah, dia mengatakan, wa tajidu ahadaha ulai indal mauti yarju ila madhhabil ajaizi wa yuqirru bima aqarru bihi wa yuridu an kadaqaikil mukhalafati lidzalika allati kana yaqta'u biha thumma tabayyana lahu fasaduha aw lam yatabayyan lahu sihhatuha fayakununa fi nihayatihim issalimu minal adzabi bimanzilati adbai ahli ilmi minas sibyani wan nisa'i wal a'rab. Ada seorang tokoh di antara mereka ketika menjelang kematiannya, maka dia kembali kepada akidah salaf. Dia menetapkan sesuatu yang ditetapkan oleh akidah salaf, dan mereka meninggalkan sesuatu yang bertentangan dengan akidah salaf. Allati kana yaqta'u biha thumma tabayyana lahu fasaduha. Yang dulunya dia berjuang mati-matian untuk memperjuangkan akidahnya ahli filsafat dan ahli kalam, yang ujungnya dia pun tahu bahwasanya akidah-akidah tersebut itu sesat dan rusak. Kemudian dia tidak mendapatkan dalil yang menguatkan akidah ahli kalam, maka mereka di akhir hayatnya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kembali kepada akidah salaf, dan mereka mengikuti akidah sebagaimana orang-orang terdahulu, ya, di kalangan anak-anak, wanita, dan orang-orang penduduk-penduduk pelosok desa, yang artinya kembali kepada akidah salaf yang sesuai dengan fitrah manusia, ya, di mana Nabi SAW mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak kecil itu dilahirkan dalam kondisi fitrah, akalnya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Ketika dewasa, maka yang menjadikan mereka tersesat adalah orang tuanya. Orang tuanya lah yang menjadikan dia Nasrani, orang tuanya yang dia menjadikan Majusi, dan orang tuanya menjadikan anak tersebut menjadi orang Yahudi. Kalau seandainya anak itu dibiarkan begitu saja tanpa mendapatkan asupan-asupan akidah yang menyesatkan, maka dia akan lurus akidahnya, fitrah lurus, sesuai dengan penciptaan manusia. Dia meyakini adanya Allah. Anak-anak rusak itu kenapa? Anak-anak rusak karena diajari oleh orang tuanya, diajari oleh orang sekitarnya. Ya, dididik dengan menggunakan TV, dididik dengan menggunakan HP, ya. Yang ada mengatakan bahwasanya Allah ada di mana-mana, sehingga apa? Sehingga melok. Ketika ditanya Allah di mana? Ada di mana-mana. Padahal seorang anak kecil apabila sesuai dengan fitrahnya, ketika dia ditanya Allah di mana, walaupun dia tidak mampu menjawab, maka dia akan mengarahkan pandangannya ke langit, yang menunjukkan fitrahnya hati tersebut bahwasanya Allah ada di atas langit. Wallahu taala a'lam. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa sampaikan, bisa dipahami dan diamalkan dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan kita dapat melaksanakan lanjutan daripada pembahasan ini, yang ke depan insyaallah kita akan membahas tentang hal faedah yang ke-8, hal sahih anna aktsarul muslimina fi hadzal asr asy'ariyah. Apakah benar, ya, bahwasanya ada orang mengatakan di dunia ini, ya, di dunia ini yang paling banyak pemeluknya adalah Asy'ariyah. Apakah betul itu? Nanti disampaikan data-datanya oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.